Assalamualaikum. Halo adik semuanya, apa kabar? Semoga saya selalu ya. Nah, kali ini jumpa lagi dengan kakak Uli Setyaningsih dan tentunya dalam pelajaran matematika dengan materi yang berbeda. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Nah, kakak menyambung yang kemarin materinya, yaitu mengenai gabungan dan irisan. Sekarang kakak membahas selisih dua himpunan. Jadi dia saling berkaitan ya. Dia adalah mengenai operasi pada himpunan. Nah, kebetulan untuk kali ini kakak membahas materinya, kakak langsung tuangkan di kertas ini karena suara kakak agak serak-serak, jadi kurang enak kedengarannya ya. Jadi kakak langsung tulis ini aja biar enggak kakak jelasin banyak, jadi kakak tuangkan sini langsung ya. Jadi harap dimaklumi ya adik-adik. Oke. Oh ya, kakak ingat kembali ya, kalau adik-adik ingin masuk bimbel gratis, adik-adik boleh chat di Facebook kakak atau IG atau Facebook bimbel gratis ya. Dan kalau Facebook kakak atau IG-nya Uli Setyaningsih. Dan untuk khusus bimbel gratis yaitu bimbel smart gratis, kalian add aja terus chat lewat itu ya. Dan kakak mengutamakan ya masuk di grup bimbel kakak secara resmi. Oke adik-adik. Oh ya, nggak ada pakai uang sama sekali, oke? Gratis. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kakak udah tuangkan pengertian dari selisih dua himpunan. Oke, kita baca baik-baik ya. Jadi adik-adik pahami baik-baik. Kalau untuk selisih dua himpunan, itu adalah selisih himpunan A dan B. Jadi dia dua himpunan, berarti ada A, ada B gitu ya. Jadi himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota-anggota himpunan A, tetapi bukan anggota B. Jadi karena ada dua himpunan A dengan B, maka yang merupakan selisih adalah yang anggotanya himpunan A aja, tetapi bukan anggota B gitu. Oke. Nah, di mana rumusnya adalah A kurang B, ini rumusnya. A selisih B ya, atau A kurang B sama dengan X, di mana X elemen A, namun X ini bukan elemen dari B. Jadi A semua gitu, B-nya enggak. Oke? Nah, kita lihat contoh ya, biar kalian lebih memahami selisih itu seperti apa. Nanti dibilang lagi selisih itu irisan, karena dia hampir-hampir sama ya. Sedikit aja bedanya. Oke, kita lihat contoh ya. Jadi himpunannya ada dua, yaitu anggotanya merupakan himpunan A, tetapi bukan anggota B, A aja gitu ya. Dan rumusnya A kurang B sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Nah, di sini ada contoh, udah kakak tuangkan juga. Jadi kakak cuman menyelesaikan kita sama-sama ya. Diketahui A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan B sama dengan A, E, I, O, U. Nah, di sini ditanyakan A, tentukan A kurang B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggotanya dituangkan gitu ya. B, buatlah diagram pen dan arsirlah A kurang B. Nah, makanya kita penyelesaian langsung ya. Penyelesaian. Jadi dia cuma minta tentukan A selisih B ya, A kurang B, dan buatlah diagram pen. Penyelesaian titik 2. Oke, kita yang A dulu ya. Untuk yang A, kita harus tahu anggota-anggotanya. Yaitu kita bikinlah anggota A gitu ya. Sama dengan, udah isi ini. A, B, C, D, E, F. Oke, untuk anggota B sama dengan A, E, I, O, U. Oke. Karena dia minta daftar anggota-anggotanya, sudah kita daftarkan. Ya udah, kita tinggal tentukan ya A kurang B. Ya. Ini dia. Ya udah, gabungin pula. Selisihnya gitu. Lihat ya, A ini sama A. Kita kan A kurang B nih.
A sama dengan A sama kan? Ya udah kita coret aja dulu ya. Tapi kalau kalian ngisi di buku latihan kalian atau tugas kalian di sekolah, kalian nggak boleh nyoret ya. Ini kakak kasih jalan supaya kalian paham selisih itu seperti apa sih gitu. Oke? Kakak coret A sama ya. E sama juga. Jadi, kalau untuk A kurang B, dia udah bilang tadi kan, merupakan anggota-anggota himpunan A, tetapi bukan anggota B. Jadi, A kurang B, yang mana anggota B ini yang ada sama dengan anggota A. Jadi kalau ada yang sama nggak usah ditulis, yang nggak sama aja gitu. Dia bilang yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan B, A ini anggota himpunan A ini anggota himpunan B, berarti bukan. E anggota himpunan A, E juga berada di anggota himpunan B, berarti bukan juga. B, kita lihat B ada nggak di anggota himpunan B? Nggak ada kan? Berarti B kita tulisnya. C ada nggak di anggota himpunan B? Nggak ada kan? Ya udah C. D ada nggak di anggota himpunan B nih? Nggak ada, ya udah tulis. E ada ya? Nggak usah ditulis karena dia masih berstatus anggota himpunan B. F, udah, berarti ini ditulis. Oke. Udah dapat kan? Jadi intinya mencari selisih adalah yang mana A kurang B, kita fokus ke himpunan A. Yang mana himpunan A-nya lihat kalau ada yang sama dengan anggota himpunan B, nggak usah ditulis. Misal A sama ini A, nggak usah ditulis. E sama nggak usah ditulis. Dia hanya mengambil anggota himpunan A, tapi bukan di anggota himpunan B. Ini dia. Kalau kita ambil A, dia berada di anggota himpunan B juga ada. Jadi nggak boleh. Oke? Itu yang dinamakan selisih. Kita fokus ke anggota himpunan A. Jadi kalau ada himpunan A ini sama dengan himpunan B, nggak usah kita tulis. Jadi cuman yang nggak sama adalah B, C, D, F. Udah selesai. Paham ya? Kita fokus ke anggota himpunan A. Jadi kalau ada yang sama nggak usah ditulis. Oke, jadi kenapa ini berfungsi nggak? Berfungsi karena untuk jadi potokan yang himpunan A. Tapi kita ini nggak perlu ditulis ini ya, lantaran kita ini berfokus pada A kurang B. Jadi A-nya. Kalaupun kalian mau bikin B dengan A, B kurang A misalnya ya, B kurang A. Ya udah, kalian fokus ke mana anggota A ini yang nggak ada di anggota mana yang anggota A ini yang sama di anggota B, nggak usah ditulis. Nah ini nggak usah ditulis ya. Ini nggak usah ditulis. Berarti kita cukup nulis I, O, U. Kalau itu ditanya adalah B kurang A. Oke ya, kebalikan. Nah, untuk yang B, pokoknya kebalikan dari ini. A kurang B, berarti kita fokus ke A. Kalau B, kita fokus ke B. Oke? Yang untuk B, diagram pennya. Diagram pen. Dan arsirannya. Oke, untuk yang B, pertama kita bikin himpunan semestanya. Nampak ya? Oke, kakak tarik ke sini dikit. Oke. Nah. Oke, karena udah seperti ini, ya udah ini S-nya ya. Kita bulatin dulu. Bulatin. Terus kita bulatin. Udah, ini himpunan A, ini himpunan B. Oke, kita lihat himpunan A-nya. Mana yang sama tadi? A dengan E. Ya udah, itu posisinya kalau yang sama dia berada di irisan. A dengan E. Cukup satu aja ya. Nah, fokuslah pada A, himpunan A. A, B, C, D, E, F. A udah, berarti tinggal B, C, D, E udah, F. Oke, yang ini A, E, I, O, U. A, E udah, berarti tinggal I, U, O ya. I, O, U. Sama aja lah. O, U, U, O. I, O, U. Nah, karena udah seperti ini, udah ini ya, untuk selisihnya udah seperti ini. Himpunan A dengan himpunan B inilah bentuknya. Nah, kita tinggal cari selisihnya. Yang mana selisih? Kalau semuanya berarti gabungan ya.
Kalau selisih di tengah ini yang sama. Kalau yang selisih. Kalau apa? Apa yang kemarin kita bahas mengenai apa namanya? Irisan ya. Irisan tuh di tengah kalau gabungan semuanya. Tapi kalau selisih yang mana? Kita fokus ke anggota himpunan A-nya. Ini anggota himpunan A-nya. Fokus saja di sini A. Berarti yang anggota himpunan A ini tidak ada di anggota himpunan B. Yang mana yang tidak ada? Ya ini. Nih kita arsir ya. Kenapa kita tidak mengarsir yang tengah? Karena yang tengah itu adalah termasuk anggota himpunan B. Udah. Nah gini dia. Ini nggak usah diarsir ya. Ini adalah kenapa kita tidak mengarsir ini. Lantaran anggota himpunan A ini ada juga sama dengan anggota himpunan B. Jadi kalau ada yang sama nggak boleh diarsir. Dia hanya diarsir anggota yang nggak ada di anggota B. Nah inilah yang namanya selisih. Nah oke. Paham ya? Jadi hasil dari A kurang B dari anggota A dengan B ini adalah B, C, D, F, dan diagram pendek arsirannya adalah yang ini. B, C, D, F. Oke, sebelah ini. Karena inilah yang namakan selisih. Yang bukan, himpunannya bukan berada di anggota himpunan B. Gitu. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke, komplemen suatu himpunan. Oke, kakak lanjut ya untuk komplemen suatu himpunan. Nah, di sini komplemen suatu himpunan adalah, ada pengertiannya ya, kakak tulis. Jika A adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota A disebut komplemen A. Dan ditulis A aksen atau A pangkat C atau A komplemen. Nah, intinya komplemen adalah suatu himpunan itu yang bukan anggota A disebut komplemen A. Jadi ada himpunan semesta yang bukan anggota A disebut komplemen A. Jadi ada himpunan semesta yang bukan anggota A disebut komplemen A atau A aksen ya. Oke, rumusnya adalah A aksen sama dengan A komplemen sama dengan X di mana X elemen semesta dan X bukan elemen A. Paham ya? Berarti X itu adalah elemen semesta dan X itu bukan elemen dari A. Oke, lihat contohnya biar lebih paham. Contoh, misalkan S sama dengan himpunan nama bulan dalam 1 tahun. Jadi himpunan nama bulan dalam 1 tahun apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah paham ya? Tentunya udah tahu lah. Oke. Jadi di sini ada anggota himpunan A sama dengan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Berarti ada 5 bulan ya. Berarti kita kekurangan 7 bulan untuk semesternya dalam 1 tahun. Yang B, September, Oktober, November, Desember. Di sini ada 4. Berarti kita kehilangan 8 bulan ya untuk memenuhi syarat dari semesta. Nah, di sini udah ada soal pertanyaan mengenai A aksen dengan menyebutkan anggota-anggotanya. B aksen dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Oke? Nah, di sini kakak langsung jawab aja ya. Nah, di mana ya kakak jawabnya? Sini aja ya. Oh, sini aja. Oke, nampak ya. Jawab. Jadi kalau dijawab, ini kakak tarik dikit. Oke. Jawab. Untuk yang A ini adalah, kalian paham nggak? Semesta itu adalah bulannya Januari sampai Desember. Jadi, kalau ditanya A aksen, itu sama dengan yang mana Januari, Februari, Mei, Juni, Juli kita nggak usah masukin di A aksen. Jadi yang dimasukin adalah yang mana yang bulan 1 tahun ini yang tidak ada di anggota himpunan A. Berarti yang nggak ada apa? Januari, Februari ada. Maret ada nggak? Oh nggak ada. Yaudah. Berarti isinya Maret. Gitu. Apalagi? Maret, April, Juni, April. Oke. Katanya kan semesternya 1 tahun. Oke.
Juni, Juli, Agustus. Berarti nggak ada. Apalagi? Agustus, September ya. Kita fokus ke A, jangan fokus ke B. Karena B lain lagi soalnya gitu. Berarti yang ada cuma 5 bulan. Berarti kita kekurangan 7 bulan. September, Oktober ya. September, Oktober, November, sama Desember. Oke, udah ya, Desember. Nah, ini adalah yang namanya A aksen, yaitu yang namanya komplement. Gitu. Mudah kan? Nah, untuk yang B, kita fokus lagi ke anggota himpunan B. B aksen. Sama dengan, ini ada September, Oktober, November, Desember. Jadi, bulan apa yang kita nggak ada di anggota himpunan B. Oke? Nah, yang mana nggak ada di anggota himpunan B? B, September, Oktober, November, Desember. Kita hitung dari Januari. Januari, ada nggak di anggota himpunan B? Nggak ada kan? Udah, kita tulis. Habis itu Februari. Apalagi? Maret. Terus April ya. Apalagi? Mei. Juni. Juli. Wow, banyak. Agustus. September, Oktober, November, Desember. Nggak usah. Itu nggak usah ditulis karena dia itu anggota himpunan B. Jadi, untuk A komplement atau A aksen itu adalah yang bukan merupakan dari himpunan A, tapi memenuhi syarat dari semesta. Karena syarat semesta adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun, yaitu Januari sampai Desember. Nah, untuk mencari A aksennya adalah yang mana yang bukan di anggota himpunan A. Maret, April, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini adalah bukan anggota dari himpunan A. Berarti pas ya, anggota himpunan A punya 4 bulan, 5 bulan ya. 2, 3, 4, 5. Berarti kita A aksennya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Yang di bawah lagi. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, betul. Mudah kan untuk komplement ini? Mudah sekali. Dah. Udah dapat hasilnya. Kita tinggal cari yang bukan merupakan anggota himpunan A tapi memenuhi syarat dari semesta. Inilah yang dinamakan komplement atau A aksennya. Oke? Mudah kan? Ya udah selesai penyebarannya. Jadi, kalau kalian perhatikan baik-baik, hanya 1 menit untuk menyelesaikan ketika kalian tahu cara penyelesaiannya. Oke? Oh, udah selesai untuk materi kali ini. Oke.